Cerita Alkitab tentang Gideon diangkat menjadi hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 40. Alkitab mengatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takut kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di gunung, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Sebab setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternak dan jumlah mereka sangat banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Membuat Gideon menjadi sangat pesimis. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kata Gideon, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti, lalu menyuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letaklah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnyalah demikian. Maka malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging itu dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi firman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Lalu malaikat Tuhan juga menyuruh Gideon untuk merubuhkan mezbah Baal milik ayahnya. Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika bangun pagi, sangat terkejutlah penduduk itu melihat mezbah Baal itu telah roboh. Maka mereka bertanya-tanya, siapakah yang melakukan hal itu? Tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa yang melakukannya adalah Gideon anaknya
Yoas. Kata mereka kepada Yoas, bawalah anakmu keluar agar ia mati karena ia telah merubuhkan mezbah Baal dan tiang berhala. Tetapi jawab Yoas, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirubuhkan orang. Maka mereka memberi nama Yerubbaal kepada Gideon karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirubuhkannya mezbah itu. Adapun orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yiril. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkannya untuk mengikuti dia. Ia mengirim surat kepada suku Manasye, juga kepada suku Asher, Jebulan dan Naftali, dan orang-orang ini pun mengikuti dia. Lalu Gideon berkata kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan gunting bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas gunting bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Maka terjadilah hal yang demikian pada pagi harinya. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dengan demikian diperbuat Allah pada malam itu, yaitu guntingan bulu domba itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Melalui cerita Gideon diangkat menjadi hakim, kita melihat bahwa Gideon dipilih Tuhan untuk membebaskan Israel dari penindasan Midian. Awalnya ia ragu dan meminta tanda dari Tuhan. Setelah diyakinkan ia menerima panggilan itu. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja yang percaya kepadanya dan taat kepada Tuhan.